Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah yang budiman, berjumpa lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang tantangan dari Imperium. Setelah kemenangan Fathu Mekah dan Perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Beliau telah berhasil mengukuhkan pilar-pilar Islam. Orang-orang Arab segera berbondong-bondong memeluk Islam di Jazirah Arab. Daulah Islamiyah tampil ke hadapan dunia sebagai sebuah negara yang memiliki sistem undang-undang dan pemerintahan. Hal ini merupakan sesuatu yang baru di semenanjung Arab, di mana karakter penduduknya terperangkap dalam fanatisme kabilah dan pertikaian tiada henti, tak pernah mau tunduk pada kekuasaan pusat atau pada pemerintahan yang bersatu dengan sistem negara sebagaimana yang dikenal. Penyatuan bangsa Arab bukanlah perkara yang mudah, sebab belum pernah terjadi sebelumnya mereka semua dapat bersatu akibat peperangan dan konflik yang mengoyak-ngoyak mereka. Namun agama Allah menyatukan mereka yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep daulah Islamiyah adalah menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, membela orang-orang tertindas, menghukum yang zalim, dan menjadi tempat berlindung bagi setiap yang lemah. Melalui daulah Islamiyah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas untuk menegakkan keadilan dan menyebar kebaikan di muka bumi setelah pondasi awal tertancap di bumi semenanjung Arab. Dan jauh di sana, Imperium Romawi di utara terus mengawasi apa yang terjadi di perbatasannya bagian selatan. Mereka telah lama menjalin hubungan dagang yang intens dengan Jazirah Arab. Dan agar kepentingan Romawi terus terjaga, maka bangsa Arab harus terus tercerai-berai. Maka tatkala Muhammad SAW menyatukan bangsa Arab, lalu muncul sebagai negara bersatu, Romawi menganggap itu sebagai ancaman serius bagi mereka. Hal ini ditambah dengan surat Muhammad SAW yang amat berani yang ditunjukkan kepada Heraklius, meminta sang kaisar untuk tunduk kepada agama Allah dan rela menjadi pengikutnya. Padahal Heraklius adalah penguasa terkuat di dunia, terutama setelah dia meraih kemenangan meyakinkan atas kerajaan Persia. Atas semua itu, lalu datanglah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dirinya untuk menjadi pengikutnya dan menimpakan dosa kepadanya dan rakyatnya sampai pada hari kiamat jika dia menolak. Kemudian terjadilah bentrokan militer pertama pada Perang Mu'tah, di mana Heraklius menegaskan kesungguhannya menghadapi ancaman Arab dengan mengerahkan kekuatan terbaiknya. Lebih dari itu, Heraklius khawatir akan terbuktinya ramalan akan sang nabi, hingga dia berkata kepada Abu Sufyan, "Jika memang benar yang engkau katakan, maka tak lama lagi dia akan menempati tempat yang aku pijak saat ini." Imperium Romawi terus mengikuti dengan cermat perkembangan yang terjadi di Jazirah Arab. Mereka mengumpulkan bala tentara yang dipersiapkan untuk menyerang Madinah, yang dapat melenyapkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam di negerinya sendiri dengan serangan mematikan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar pergerakan musuh dan mobilisasi laskarnya di Balqa, beliau harus membuat keputusan. Apakah menunggu musuh dan perang akan terjadi di negeri muslimin atau segera menyambut musuh di perbatasan? Beliau lantas memilih opsi kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyiapkan tentara yang dapat membuat Romawi tak lagi berpikir untuk menginvasi Jazirah Arab. Beliau mengajak orang-orang yang diberi kemudahan untuk berpartisipasi mendanai tentara. Utsman bin Affan menghibahkan 10.000 dinar, ditambah 300 unta dan 50 kuda. Abu Bakar menginfakkan 4.000 dirham yang merupakan keseluruhan hartanya. Umar juga memberikan setengah harta yang dimiliki untuk perang ini. Abdurrahman bin Auf berderma sebanyak 200 uqiyah perak. Abbas juga membawakan hartanya sebanyak 90.000 dirham.
sedangkan kaum wanita menyumbangkan perhiasan mereka dalam kain yang dibentangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tulus berlomba-lomba mengerahkan apa saja untuk persiapan tentara muslimin. Ada yang menyiapkan untuk dirinya sendiri, ada pula yang menyiapkan untuk dirinya dan menanggung orang lain. Di antara kaum muslimin ada yang tak sanggup menyiapkan perlengkapan bagi dirinya dan juga beberapa halangan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumi mereka, tetapi mereka berlalu dari hadapan Nabi dengan menangis bercucur air mata sebab kehilangan kesempatan untuk berjihad. Meski demikian, terdapat golongan munafikin yang mencari-cari dalih agar diizinkan tidak ikut berperang. Mereka membuat-buat ragam alasan supaya ditinggalkan saja di Madinah. Orang-orang munafik berpura-pura mendapat uzur dan alasan agar mereka dapat lari dari keluar berperang. Setelah itu, mereka menakut-nakuti kaum muslimin dengan meniru ucapan Abu Sufyan. Bagaimana mungkin Muhammad memerangi Bani Asfar atau bangsa Romawi sementara keadaan sedang sulit, cuaca panas, dan ke negeri yang jauh? Apakah Muhammad menyangka bahwa memerangi kaum Bani Asfar itu seperti peperangan kabilah Arab sesama mereka? Demi Allah, sungguh seakan-akan besok kalian sudah diikat bersama-sama dengan tali rantai di kandang tahanan mereka. Begitulah gambaran orang Arab memandang Imperium Romawi saat itu, sebagaimana bangsa Arab kini melihat kekuatan luar biasa terhadap Barat dan dunia. Bangsa Romawi rupanya menjalin hubungan dengan kaum munafikin di Madinah. Diceritakan bahwa seorang pendeta Abu Amir tidak tahan lagi tinggal di Madinah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mengendalikan Madinah sepenuhnya. Dia lalu pergi menghadap kaisar untuk membantunya menghadapi muslimin. Selanjutnya, Abu Amir berkirim surat pada golongannya kaum munafikin, menjanjikan hal-hal indah dan membesarkan hati mereka bahwa dia akan datang dengan tentara besar memerangi kaum muslimin. Abu Amir menginstruksikan mereka segera membuat markas untuk berkumpul. Orang-orang munafik bersepakat untuk mendirikan masjid di samping Masjid Quba. Lalu mereka membangunnya. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah membangun masjid untuk orang-orang yang sakit maupun yang mempunyai keperluan pada malam yang sangat dingin dan hujan. Kami senang jika engkau mendatangi kami dan sholat di masjid tersebut." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami sekarang mau berangkat bepergian dan tengah sibuk-sibuknya. Insya Allah setelah kembali nanti kami akan mengunjungi kalian dan sholat di masjid kalian." Kemudian Allah Azza wa Jalla memberi kabar nabinya tentang masjid Dirar tersebut. Nabi tak pernah sholat di sana, dan sesampainya di Madinah beliau mengirim sahabatnya untuk menghancurkan masjid itu. Ketika persiapan pasukan muslimin telah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan kekuatan 30.000 orang. 10.000 diantaranya pasukan berkuda. Ini merupakan jumlah yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Arab. Meskipun memang lebih sedikit dari jumlah pasukan Romawi pada perang Mu'tah sebanyak 200.000 melawan 3.000 mujahidin. Namun tentunya Imperium Romawi tak dapat dibandingkan dengan sumber daya Jazirah Arab yang inferior dalam hal kuantitas dan perlengkapan. Namun Allah Subhanahu wa taala bersama kelompok yang sedikit tetapi beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijriah ke Tabuk di pinggiran Syam. Beliau menyerahkan panji-panji tiap golongan kepada sahabat yang ditunjuknya. Sementara itu, Abdullah bin Ubay bersama sekutunya orang-orang Yahudi yang kembali ke Madinah setelah perjanjian Khaybar serta orang-orang munafik ikut serta dalam perjalanan ini. Namun saat Rasulullah SAW hendak memulai perjalanan, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya pulang kembali ke Madinah sebagaimana dulu mereka mengundurkan diri pada perang Uhud. Menanggapi hal itu, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di Madinah
untuk melindungi punggung kaum muslimin di tengah urusan besar yang mereka hadapi. Hal ini karena beliau merasa tidak aman kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik. Perjalanan ini berlangsung saat cuaca sedang puncak musim panas, keadaan sulit, tanah yang gersang, dan waktu yang panjang. Namun kaum muslimin berangkat demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan rumah mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka, kehidupan yang tenang, buah yang melimpah, pepohonan yang rindang, dan segala kenikmatan dunia. Di hadapan mereka yang ada hanyalah tekad mencegah bahaya yang menanti di gerbang pintu dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengalami banyak sengsara dan cobaan dalam perjalanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan masa yang sulit. Sesungguhnya Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. 2 atau 3 orang bergantian menaiki unta. Para mujahidin saling berbagi kurma antara mereka, mengisap dan meminum sarinya berkali-kali. Mereka menderita dahaga yang parah di tengah sengit terik matahari, sehingga sebagian mereka menyembelih untanya untuk diambil kantong airnya, lalu meminum darinya. Mereka dilanda tipisnya persediaan air, kehabisan bekal, tunggangan yang payah, dan sengatan panas cuaca gurun. Umar mengisahkan, kami keluar ke Tabuk pada cuaca yang sangat panas, lalu kami mengambil tempat berteduh dan menderita kehausan, sampai kami mengira kerongkongan kami akan putus. Bahkan ada yang menyembelih untanya, lalu dia peras sisa-sisa makanan yang ada dalam perut unta untuk diminumnya. Begitu pula yang terdapat pada hati unta itu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah membiasakan engkau berdoa kepadanya untuk suatu kebaikan. Maka sudilah kiranya engkau berdoa kepadanya untuk kami. Nabi SAW menjawab, apakah engkau menyukai demikian? Abu Bakar menjawab, iya tentu saja. Nabi SAW lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Seketika datanglah awan tebal menggelap di angkasa, dan sesaat kemudian hujan pun turun dengan lebat. Tentara muslimin masing-masing lalu mengisi penuh tiap-tiap kantung air mereka yang kosong. Kemudian kami pergi melihat arah hujan, dan ternyata ia hanya turun di perkemahan kami. Sangatlah penting merenungkan pesan moral dari kisah-kisah yang dilalui Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala telah meminta mereka untuk berjihad sampai batas maksimal ketahanan manusia. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukjizat sejak mula untuk memenangkan agama ini. Namun Dia ingin pertolongan datang setelah mengerahkan daya upaya, berbagai usaha, melewati derita dan pengorbanan. Lalu terwujudlah kemenangan. Ini merupakan pelajaran sangat berharga. Seorang muslim sejati adalah yang mengerahkan jiwa raganya dahulu untuk berjihad sebelum dia mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya duduk berleha-leha menanti datangnya pertolongan langit dan campur tangan ilahi tanpa harus bersusah payah. Sebab kemenangan dan mukjizat yang pada akhirnya datang haruslah dibarengi dengan jihad yang semestinya. Kesulitan yang diderita Rasulullah SAW dan kaum muslimin merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap teguh, tabah dan sabar. Di sela-sela perjalanan, sebagian orang-orang munafik yang berpura-pura beriman lemah jiwanya dan surut tekadnya, lantas kembali pulang lewat barisan belakang. Ketika Rasulullah SAW meneruskan perjalanan dan ada yang tertinggal di belakang,
di antara kaum muslimin ada yang berkata, "Ya Rasulullah, si fulan tertinggal tidak ikut berangkat." Beliau berujar, "Biarkanlah dia. Jika padanya ada kebaikan, maka Allah akan menyusulkan dia kepada kalian. Dan jika padanya selain yang demikian, maka sesungguhnya Allah telah melapangkan kalian daripadanya." Saat Abu Dzar tertinggal karena unta yang dikendarainya sangat lambat, dia lalu mengambil perbekalannya dan memanggulnya di punggung, lalu menyusul Rasulullah SAW dengan berjalan kaki. Kemudian ada orang yang melihatnya lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu ada seorang lelaki datang berjalan kaki sendirian." Nabi SAW berkata, "Semoga dia Abu Dzar." Ketika orang-orang memperhatikan dengan seksama, mereka berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar." Lalu Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, dia akan mati sendirian, dan dia akan dibangkitkan sendirian." Di antara kaum muslimin terdapat 3 orang yang berlambat-lambat berangkat bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka tertinggal saat beliau sudah melakukan perjalanan. Mereka bertiga sengaja berlambat-lambat padahal tidak ada halangan sesuatu apapun, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Mereka terlena dengan udara sejuk di Madinah, air melimpah, dan lebih suka duduk menanti. Adapun Abu Khaythamah, dia menyadari kekeliruannya tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Setelah beberapa hari sejak keberangkatan beliau, dia masih tinggal bersama keluarganya. Lalu pada suatu siang yang sangat panas, keluarganya menyediakan segala sesuatu untuknya, makanan, minuman, dan kasur yang empuk. Lantas dia berkata, Rasulullah SAW berada di bawah terik matahari, terkena angin dan udara yang sangat panas, sedang Abu Khaythamah berada di tempat yang teduh dengan makanan yang tersedia bersama istri-istri yang jelita dan bersukaria dengan kekayaannya. Sungguh ini tidak pantas. Maka dia segera berangkat menyusul Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tiba di Tabuk yang merupakan perbatasan wilayah Romawi, ternyata tidak ada seorang pun musuh di sana. Mengenai hal ini, sejarawan berbeda pendapat. Sebagian melihat bahwa tentara Romawi yang mengundurkan diri, sebagian lagi menyimpulkan bahwa Heraklius tidaklah berniat memerangi Madinah dan tidak ada pikiran ke sana. Apapun itu, Muhammad SAW dengan pergerakannya tidak melewati dari batas Tabuk. Beliau berada di sana selama 20 hari, menjalin berbagai kesepakatan dan perjanjian damai dengan kaum Nasrani Arab yang tunduk pada kekuasaan Romawi. Sebagian ada yang menerima Islam, maka keselamatannya terjamin. Tetapi ada pula yang memilih membayar jizyah. Muhammad SAW merasa tidak perlu untuk mengejar pasukan Romawi yang mundur ke negeri mereka. Meski begitu, beliau mengirim Khalid bin Walid ke Uqaydir, penguasa Dumah yang tunduk pada kekuasaan Romawi. Khalid memeranginya dan berhasil menawannya serta memperoleh harta rampasan berupa 2000 ekor unta, 800 ekor kambing, dan 400 buah baju besi. Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Uqaydir. Dia kemudian menerimanya. Datang pula seorang yang bernama Yuhannah bin Ru'bah, penguasa kota Ailah. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengannya dan dia setuju membayar jizyah. Berikutnya datang juga perwakilan penduduk Jarba dan Azru. Beliau lalu menuliskan surat perjanjian perdamaian untuk mereka sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah keamanan dari Allah dan Muhammad seorang Nabi, Rasulullah, kepada Yuhannah bin Ru'bah dan penduduk Ailah. Perahu-perahu dan kendaraan-kendaraan mereka di darat maupun di laut, mereka mendapat jaminan dari Allah dan dari Muhammad seorang Nabi.
Begitu pula bagi orang yang beserta mereka dari penduduk Syam, penduduk Yaman, serta penduduk pantai. Barang siapa di antara mereka yang melanggar satu pelanggaran dari perjanjian ini, maka sesungguhnya harta bendanya tidak akan dapat melindungi dirinya. Dan sesungguhnya harta benda itu barang yang baik untuk orang yang mengambilnya di antara manusia. Dan sesungguhnya mereka tidak boleh dihalangi untuk mendatangi tempat-tempat air, dan tidak boleh pula dihalangi untuk melalui jalan yang mereka kehendaki, baik di darat ataupun di laut. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, apakah mereka akan melewati Tabuk dan masuk ke negeri Syam. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau memerintahkan berangkat ke sana, marilah kita ke sana." Nabi SAW menjawab, "Kalau aku memerintahkan berangkat, kiranya tak perlu lagi aku bermusyawarah." Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya negeri Romawi itu mempunyai tentara yang banyak, dan di Syam tidak seorang pun yang telah mengikuti Islam, padahal kita telah dekat, dan karena engkau mendekat, sesungguhnya mereka telah takut. Maka jika kita kembali pada tahun ini, lebih baik bagi kita, sehingga kita dapat melihat bagaimana nanti kelanjutannya, atau sehingga Allah mendatangkan perintahnya." Nabi SAW setuju dengan pendapat Umar tersebut. Maka diputuskan untuk kembali saja. Pasukan kaum muslimin akhirnya kembali ke Madinah setelah berhasil mengamankan perbatasan utara, termasuk menjalin perjanjian damai dengan kalangan Nasrani Arab. Kembalinya pasukan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Orang-orang pun menyambut gembira kepulangan Rasulullah SAW. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah kisah Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan saat mendengar kabar pergerakan musuh dan mobilisasi laskar di Balqa. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.